kenapa cabai keriting ini banyak yang membusuk seperti ini? Karena di musim hujan itu sisa tetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan ya. Sekarang hari Jumat tanggal 27 Desember 2024, waktu pagi sekitar pukul 7:40. Alhamdulillah untuk cuaca di sini cerah. Nah, dan ini adalah perkembangan terbaru hari ini untuk cabai rawit tepat di usia 173 hari setelah tanam. Nah, perawatan hari ini adalah penyepraian fungisida untuk pencegahan ataupun pengendalian penyakit tanaman seperti patek, kemudian bercak daun, busuk Phytophthora, kemudian busuk ranting, dan berbagai penyakit tanaman yang lainnya. Jadi yang intinya diglobalkan untuk semua penyakit tanaman seperti itu kawan ya. Dan alhamdulillah ini nanti mulai di awal bulan Januari nanti 2025 ini untuk perawatannya akan dirubah ataupun ada penambahan pupuknya, karena di awal bulan Januari nanti ini sudah mau memasuki panen raya. Jadi untuk mengoptimalkan kesehatan dan juga pembuahan tanaman supaya buah-buah ini tetap aman dan mampu menghasilkan buah yang banyak dan juga sehat. Seperti itu kawan ya. Nah, dan ini adalah tanaman yang terserang penyakit Phytophthora ataupun mati pucuk kering. Perkembangan hari ini lur, alhamdulillah ini sudah 100% lur ya, sudah sembuh. Karena ini untuk trubus-trubus barunya dia sudah bermunculan nih seperti ini, alhamdulillah. Nah, perawatan di hari ini pasca panen itu akan saya gunakan fungisida kontak dan juga fungisida sistemik. Hanya saja ada perbedaan dari bahan aktif yang digunakan. Kenapa sih bang kok bahan aktifnya tiap menggunakan fungisida itu beda-beda? Karena di rolling kawan, setiap rollingan itu bahan aktifnya beda-beda. Jadi seperti itulah kira-kira. Dan seperti ini kawan, baik itu trubus, kemudian bunga dan juga buahnya alhamdulillah terbilang optimal sampai hari ini di usia 163 HST kalau tidak salah ini kawan ya. Nih seperti ini alhamdulillah. Akan saya perlihatkan. Oh masya Allah, is amazing, beautiful. Kalau ada kawan-kawan kok lama banget sih panen raya, usia segitu masih belum panen raya. Tanaman cabai ini terkendala penyakit Phytophthora. Itu biasanya kawan-kawan yang bertanya seperti itu bukan petani, tapi masih masih uji banding lah. Di sana seperti ini, di sini seperti ini. Menanam cabai itu tidak ada yang mudah seluruh, pasti ada aja kendalanya gitu. Nih seperti ini untuk buah-buahnya, alhamdulillah ini berbobot, aman juga dari kerontokan bunga dan bakal buah. Kendala di musim hujan ekstrim itu sering terjadi kerontokan pada bunga dan bakal buah, kemudian tingkat layunya sangat tinggi. Tapi alhamdulillah tanaman cabai yang saya rawat ini untuk penyakit layunya terbilang nihil ataupun 0,0%, dan untuk kerontokan bunga dan bakal buahnya juga lebih minim lagi. Seperti itu kawan ya. Baik kawan ya, untuk fungisida yang saya gunakan dalam penyepraian hari ini pasca panen hanya ini. Untuk fungisida kontaknya saya aplikasikan ini bahan aktif chlorothalonil 79%. Kemudian untuk fungisida sistemiknya saya rolling. Kalau kemarin kan bahan aktif apa namanya lur, di minggu kemarin teh bahan aktif yang berbeda. Nah sekarang saya menggunakan bahan aktif ganda azoxystrobin dan juga di fenoconazole. Kawan-kawan jangan terfokus pada merek ya, bisa menggunakan dari produk ataupun merek yang lainnya.
Fungisida ganda seperti ini banyak kok dari produk ataupun merek yang lainnya, karena setiap kali pestisida ini habis biasanya saya ganti dari produk ataupun merek yang lainnya, seperti itu kawan ya. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dan dosis yang digunakan dalam penyepraian hari ini untuk pengendalian maupun pencegahan penyakit tanaman, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Kendala yang terjadi pada tanaman cabai keriting ini banyaknya buah-buah yang busuk lur. Bingung saya juga ini harus bagaimana kalau musim hujan seperti ini teh. Saya akan coba optimalkan untuk pembuahan tahap kedua ini lur ya, dengan mengaplikasikan kalsium karbonat dan juga unsur kalium, memungkinkan bisa mengoptimalkan pembuahan tahap kedua ini. Bagus-bagus lur, ini untuk buah tahap kedua Masya Allah nih seperti ini lur. Ini tuh nantinya rontok nih, tuh kan baru aja dipegang langsung jatuh dia. Jadi seperti ini kualitas cabai kalau diguyur hujan setiap hari ini tuh seperti ini, kuning dia berawalnya. Baik kawan ya, hayu orang gaskeun, orang ngeracik pestisidanya, ditakutkan keburu siang juga. Nah, di sini yang akan saya larutkan terlebih dahulu untuk fungisida kontaknya. Nah, untuk fungisida kontak ini tidak saya ganti lur. Saya tetap fungisida kontak ini selalu saya sertakan di setiap minggunya. Bahan aktif klorotalonil ini dia untuk fokus ke pengendalian penyakit ini lur. Di sini ada ya, ini cabai untuk bercak daun, Cercospora capsici, kemudian penyakit antraknosa ataupun patek. Nah, untuk dosisnya ini bisa digunakan 1-2 gram per liter, seperti itu kira-kira. Nah, apabila fungisida ini nanti habis, maka besar kemungkinan bahan aktifnya akan diganti untuk fungisida kontaknya, seperti itu kawan ya. Dan untuk dosis pemakaian fungisida kontak ini mungkin akan saya gunakan 2 mili per liter kawan, karena di musim hujan ekstrim seperti ini fungisida kontak ini memiliki peran yang cukup penting untuk mengendalikan penyakit tanaman karena sistem cara kerjanya kontak. Dan untuk dosis saya gunakan 2 gram per liter, atau jika menggunakan sendok makan itu sekitar 2-2,5 sendok makan. Nah, ini dilarutkan terlebih dahulu kawan fungisida kontaknya. Nah, ini fungisida kontak ini jenisnya WP, dia harus benar-benar 100% larut sempurna. Apabila fungisida jenis WP ini masih menggerundul seperti ini lur, jangan dulu mengaplikasikan fungisida yang lainnya, itu kurang bagus. Ini harus dilarutkan sempurna baru mencampur fungisida yang lain, seperti itulah kira-kira. Nah, ini harus diaduk terus kawan sampai benar-benar larut sempurna ya. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan setiap harinya, kemudian kita tanya jawab seputar dunia pertanian, itu kawan-kawan bisa ikuti Facebook saya, Mitra Pertanian Channel. Saya selalu memperlihatkan perkembangan setiap harinya, baik tanaman terserang hama dan penyakit maupun tanaman sehat juga selalu saya informasikan. Kalau di Facebook itu update-nya saya setiap hari lur. Kalau di YouTube ini hanya saat edukasi penyepraian ataupun pemupukan saja, seperti itulah kira-kira. Nah, ini sudah 100% larut sempurna. Ini tidak ada yang mengambang di atas busa ini, fungisida jenis WP-nya. Kemudian untuk dosis dosis fungisida sistemiknya ini akan saya gunakan hanya sesuai anjuran, menggunakan 1 mili per liter. Kalau di bawah 1 mili berarti tidak sesuai anjuran kawan. Di sini kan anjurannya 1 mili per liter. Kalau kita gunakan
setengah mili per liter, maka hasilnya kurang optimal untuk pengendalian penyakit tanaman seperti itu kawan ya. Nah, untuk dosis di sini akan saya gunakan sekitar 16 mili ataupun 15 mili per tangki 16 liter. Nah, ini kurang lebih 16 mili lur. Jadi dosis per liternya itu 1 mili nih, kurang lebih 16 mili kawan ya. Dan ini harus dilarutkan dulu seperti ini. Ini harus diaduk dulu lur. Nah, ini jenisnya apa ya ini teh? SC apa EC ini teh kalau nggak salah. Nah, ini dilarutkan dulu. Nah, ini biar cepat habis, ini saya celupkan biasanya. Ini jenis SC lur, nih soluble konsentrat. Dan ini dilarutkan dulu fungisidanya supaya racun pestisida ini benar-benar 100% larut sempurna dan optimal ketika pengendalian penyakit tanaman. Jadi fungisida kontak itu untuk membasmi penyakit yang berada di luar organ tanaman seperti bercak daun, kemudian patek. Nah, untuk fungisida sistemiknya ini, racun sistemik ini bisa diserap oleh tanaman untuk perlindungan, begitu kawan ya. Nah, ini dilarutkan. Jika sudah 100% larut sempurna, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir, berat cuy. Nah, larutannya seperti ini lur. Putih susu lur ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal diisi air full saja kawan. Dan untuk teknik nanti di awal Januari 2025 ini akan diaplikasikan KCl cair dan juga kalsium karbonat seperti itu kawan ya. Karena di musim hujan ekstrim seperti saat ini, pH tanah itu mudah ngedrop. Nah, supaya menjaga tingkat pH tanah tetap di angka netral, tetap stabil, maka kalsium jenis karbonat ini akan diaplikasikan. Karena di awal bulan Januari nanti, Januari, Februari, Maret, April, itu menurut BMKG intensitas curah hujan lebih tinggi lur. Jadi perawatannya harus benar-benar lebih ekstra lagi. Harga cabai semakin mahal, tapi ya tantangannya juga semakin berat lur. Seperti itu kawan ya. Nah, ini diaduk terus. Harus larut sempurna kawan. Jangan asal-asalan. Karena kalau asal-asalan ya hasilnya juga tidak akan optimal untuk membasmi penyakit tanaman seperti itu. Nah, ini jika sudah 100% larut sempurna, ini tinggal disepraikan saja ke masing-masing tanaman. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini untuk pengendalian penyakit tanaman di usia 163 hari setelah tanam. Proses penyepraian hari ini di usia 163 HST untuk pengendalian dan pencegahan penyakit tanaman sudah selesai kawan. Nah, dan seperti ini lur untuk perkembangan cabai keriting ya, banyak yang busuk diawali dari seperti ini. Ini awalnya kuning dia, kemudian dia putih seperti ini berubah. Kalau nggak putih dia langsung busuk.
Saya sudah mempelajari dan bertanya kepada pakar-pakar cabai keriting bahwa memang kendala pada cabai keriting ketika memasuki musim penghujan ya seperti ini kendalanya. Kemudian coba saya tanyakan lagi kepada orang-orang senior dan juga saya mempelajari sendiri kenapa cabai keriting ini banyak yang membusuk seperti ini, karena di musim hujan itu sisa tetesan air hujan itu dia banyak menempel pada ekor buah, Lur. Jadi tidak tuntas air hujannya itu. Nah, sehingga kebanyakan cabai itu membusuk mulai dari ekor seperti ini, Lur. Ini dari ekor nih busuknya. Nah, kemudian dia lama-lama merambat sampai ke atas hingga berujung menjadi pada busuk. Ternyata memang benar, saya coba teliti, saya coba pelajari, dan ternyata memang kendala di musim hujan cabai keriting ini ya banyak yang busuk, Lur. Ya mungkin karena pengetahuan saya masih kurang, begitu mungkin kawan ya. Dan apabila kawan-kawan ada yang tahu cara bisa mengatasi cabai-cabai yang banyak busuk ini, kendala musim hujan ekstrim, tolong kasih tahu, Lur ya. Saya juga butuh masukan, butuh ilmu lagi supaya kita belajar dan bertindak bersama-sama. Dan seperti ini, Lur, perkembangan untuk cabai keriting setelah dilakukan penyepraian ya. Untuk tingkat layu sejauh ini pada cabai keriting ini mungkin terbilang 0,0%. Ini masih tahan dari penyakit layu fusarium maupun layu bakteri. Alhamdulillah, hanya saja kendalanya dari banyak buah yang busuk. Nah, di musim kemarau ekstrim sekalipun tidak banyak, Lur, buah-buah yang membusuk seperti ini. Itu di musim kemarau. Tapi di musim hujan seperti saat ini banyak banget buah-buah yang busuk. Mana harga cabai keriting mahal, Lur. Sekarang kemarin itu saya jual di harga 40.000 per kilogramnya. Katanya kalau di pasarnya itu kisaran 45 hingga 50.000 rupiah untuk cabai merah keritingnya. Dan untuk perawatan berikutnya ini nanti di hari Senin, tepat di usia berapa ya, 166 HST kalau tidak salah, ini akan dilakukan penyepraian untuk mengoptimalkan pembungaan dan juga pembuahan dengan mengaplikasikan nutrisi dan juga ditambah juga dengan pupuk pembuahan yang memiliki unsur fosfat dan kalium yang tinggi. Begitu kawan ya. Nih untuk daun-daun, Masya Allah, hijau-hijau, Lur. Ini kalau kawan-kawan lihat, ini tidak ada satupun tanaman cabai keriting ini ada yang layu fusarium maupun layu bakteri. Semua kuat, Lur. Pada kuat ya, alhamdulillah. Meskipun hujan ekstrimnya lumayan, setiap hari di sini hujan turun terus menerus. Ini gulutan ini bisa dilihat ini bekas genangan air. Tapi alhamdulillah di hari ini cuacanya cerah seperti ini. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 163 HST untuk pengendalian dan juga pencegahan penyakit tanaman mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila juga ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan ya, karena manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.